bahkan sekaya apapun manusia, sesuai peraturan, dia bakalan mati. Ya kan? Yang paling mengerikan kematian adalah bukan kematian ketabrak mobil, kematian kena bencana, bukan. Yang paling mengerikan walaupun kematiannya pelan-pelan, santai gitu, tetapi yang paling mengerikan adalah kemana rohnya pergi. Roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita akan membahas sesuatu yang mungkin bagi saya dan saudara akan mengerutkan dahi, memelototkan mata karena membahas tentang kiat menghadapi keganasan dan kengerian tahun 2026. Oh, sekarang sudah mengerikan. Yes! Itu baru permulaan. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum kita hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Indah bersamamu Selamanya. Sungguh indah bersamamu Selamanya. Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca Matius 24 ayat 4 sampai kita tengok sesungguhnya apa yang terjadi yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Matius 24 ayat 4. Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Situasi memang mengerikan. Sekarang ada yang disebut pendapat daripada media massa. Tidak hanya media massa, kalau media massa sekarang ada medsos, media sosial, macam-macam. Otak menjadi bingung. Lanjut. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Akulah Mesias, akulah Mesias, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang,
atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Deru perang di mana-mana. Ya, Rusia melawan musuhnya, Israel melawan musuhnya. Sebetulnya siapa sih musuhnya? Manusia. Sementara kita selalu, atau Tuhan mendengungkan di dalam Taurat dan kitab para nabi, kasihlah sesama. Dan itu berhasil dilakukan oleh roh-roh jahat. Ada deru perang sana, deru perang sini. Lanjut. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Terus dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. And then Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. itulah baru permulaan menjelang zaman baru. Catat, penting sekali. Zaman baru. Ya, nanti kelak ada zaman baru. Catat baik-baik. Lanjut. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Lanjut. Dan banyak orang akan murtad, Banyak orang akan murtad. dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih, catat itu, kebanyakan orang menjadi dingin. Menjadi dingin. Lanjut. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, Catat itu baik-baik. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. akan selamat. Jadi tidak gampang, saudaraku yang kekasih, untuk selamat. Lanjut. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kapan kiamat? Ya, banyak orang mengira tahun ini atau tahun abad ini dan 100 tahun lagi dan seterusnya. Tuhan sudah menyatakan tidak seorang pun tahu. Clue-nya adalah saat Injil Kerajaan Allah sudah beredar seluruh bumi. Ada yang mengatakan, oh sekarang udah Pak. Bukan Injil Kerajaan Allah mungkin yang dimaksud Anda, saya sampaikan. Yang dimaksud Anda mungkin agama. Agama tidak, walaupun ada tercantum Injil Kerajaan Allah, tapi agama bukan. Taurat dan kitab para nabi yang manapun bukan Injil Kerajaan Allah. Catat itu saudaraku yang kekasih. Maka, lalu bagaimana Pak? Wahyu 20 ayat 7. Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Si Lucifer tadinya di jurang maut. Dulu udah disampaikan tahun 2013 sudah dilepaskan. Tetapi yang satannya udah lama dilepaskan. Lanjut. Pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Ya. Jumlahnya Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. perhatikan. Jumlahnya sama dengan pasir di laut. Hitung sendiri Mas. Ya. Jadi sekarang itu di mana-mana ada iblis. Di mana-mana ada roh-roh jahat, anak buah iblis, anak buah Lucifer. Lanjut. Maka Naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. mengepung. Perhatikan baik-baik. Anda ingin selamat, perhatikan baik-baik caranya. Dan kota yang dikasihi itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ada cara untuk selamat
untuk dilindungi Tuhan secara pribadi, yakni, ulangi lagi, Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara, mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Kita harus masuk ke dalam perkemahan orang-orang kudus. Kita harus menjadi bagian daripada orang-orang kudus. Dan kota yang dikasihi itu. kita harus menjadi bagian dari manusia yang dikasihi Tuhan. Ya, manusia yang dikasihi Tuhan. Jadi ada dua, yakni orang-orang yang dikasihi Tuhan dan orang-orang yang berada dalam perkemahan orang kudus. Apa itu Pak perkemahan orang kudus? Tuhan menyediakan sejak 2000 tahun yang lalu tempat yang aman di luar aku. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya apa? Kerajaan Allah. Apa itu Pak kerajaan Allah? Baca saksikan YouTube-nya. Sudah ada mengenai kerajaan Allah. Itulah kalau saudara ada di dalamnya, ya maupun ada perang, ada gempa bumi dan segala macam, maka Tuhan akan melindungi saudara. Amin. Tuhan akan melindungi kita. Amin. Maka saya dan saudara, apa itu apa yang namanya kerajaan Allah? Mari kita berada di dalamnya. Mari kita intip kalau belum ada yang belum masuk. Mari kita tengok Yohanes 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Apa yang disebut sebagai kerajaan Allah adalah sebuah perusahaan tanda kutip. Kalau saudara memakai analogi perusahaan boleh. Perusahaan di mana pemiliknya adalah Allah Bapa. Ya, Allah Bapa. Lalu direkturnya adalah Allah Anak. Lanjut. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Orang-orang, makanya perusahaan itu namanya perusahaan produktif ilahi. Pegawai-pegawainya, anggota-anggota di dalamnya harus berbuah. Tuhan akan bersihkan. Ya, saudara udah lahir baru kembali ilahi, Tuhan akan bersihkan. Menyangkal diri, Tuhan akan bantu. Bukan Tuhan yang menyangkal diri saudara, bukan. Kita menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, Tuhan akan menuntun saudara. Ya, kalau saudara lenggang-lenggong di dalamnya atau cuman tidur di dalamnya, ya ditendang keluar. Maka ada aktivitas ilahi, yakni yang pertama adalah menyangkal diri, membuang segala roh-roh jahat udah dibuang ya, roh-roh yang sisa-sisa dari roh-roh jahat yang pernah tinggal, yaitu karakter buruk, kenajisan, dan nafsintus. Buangin, ya kan? Bersama Tuhan akan membantu saudara. Membantu apa? Kebenarannya apa? Yang paling susah kan seorang megalomani misalnya. Enggak, saya enggak sombong kok. Ya kan, contohnya panjang. Maka saudaraku yang kekasih, saudara berada di dalam perkemahan orang kudus. Ya, di dalamnya, lanjut ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Nempel pada Tuhan. Nempel pada pokok anggur. Lanjut. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Maka saya pakai kata akrab dengan Tuhan. Begitu lahir kembali akrab dengan Tuhan. Karena dia adalah bos kita di bumi.
Ya, kalau di surga dulu bos kita Allah Bapa, Allah yang Maha Esa. Di bumi kita dibawa oleh apa yang mau disebut bos atau gembala agung atau apapun. Lanjut. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ditunggu oleh Tuhan dalam kerajaan Allah, yang diharuskan oleh Tuhan dalam kerajaan adalah berproduktif ilahi. Ya, berproduktif ilahi. Lanjut. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu dia. Nasibnya kembali buruk, lebih buruk. Kenapa? Karena mereka dikeroyok di luar aku, engkau tidak bisa berbuat di luar kerajaan Allah, engkau dilemparkan ke dalam api seperti ranting yang kering. 8. Ya, 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam kerajaan Allah, maka dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan tetap memegang kebenaran-kebenaran yang diajarkan di dalam kerajaan Allah, maka mintalah apa saja yang mintalah kamu apa kehendaki, saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, Yes, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, jika kamu berbuah banyak. dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-murid Tuhan. Ini yang diproklamirkan 2000 tahun yang lalu oleh anak manusia, yaitu jadikanlah seluruh bangsa muridku. Maka akan dimasukkan dalam kerajaan Allah untuk berproduktif ilahi, menjadikan murid, menjadikan murid jadi murid, murid dan murid terus untuk masuk nanti ke di dalam masa damai sejahtera yang disediakan Tuhan sebelum kiamat. Maka Injil kerajaan Allah, yakni berada dalam kerajaan Allah, yakni dipimpin oleh Sang Kristus secara pribadi, yakni berada di dalam Allah Tritunggal, diselamkan dalam Allah Tritunggal. Ya, tadi kalau Allah anak itu tadi membawa supaya membersihkan, supaya berbuah, lalu Allah Bapa tadi memberikan kebenaran untuk supaya dia berbuah. Allah Roh Kudus akan memimpin dengan kebenaran dan seterusnya. Luar biasa. Maka orang-orang yang demikian akan terlindung dari apa yang tadi, keganasan, kengerian 2026 dan seterusnya. Maka saudaraku yang kekasih, mari, sudah ada YouTube yang ilahi, beritakan, pelajari, beritakan, sehingga Tuhan akan mudah memimpin saudara masuk kerajaan Allah. Oke. Tadi apa ayat Matius 24 ayat berapa itu tadi? Ayat 13 coba. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, 12 coba. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. 11 kalau begitu. Itu menunjukkan Pak Matius nggak hafal ya saudara. Demikian dipimpin oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran, bukan harus hafal memang. Lanjut. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Lanjut. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yes. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yes. Jadi sekarang ini mengerikan. Lanjutnya ada ayat 8 tadi belum dibaca. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Permulaan. Sekarang ini permulaan penderitaan, keganasan, kengerian. Menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Jadi nanti ada zaman baru di mana manusia-manusia damai sejahtera, tidak berantem lagi. Karena apa? Karena kasih terbangun kembali. Kenapa? Karena Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh bumi. Karena apa? Karena orang-orang masuk dalam Kerajaan Allah. Maka mari, Anda mau jadi contoh, Anda mau masuk sana, Tuhan akan berikan contoh. Waduh Pak, apa bisa kaya Pak? Atau harus menderita? Tidak. Saudara kalau mau jadi contoh bahwa saudara termasuk manusia yang memiliki damai sejahtera dalam roh, tubuh, dan jiwa, bisa. Artinya saudara kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ada penolong dalam hidup saudara. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Itu dulu. Langkah pertama itu. Lanjut. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yes. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya dan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Manusia dunia nggak akan mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Kamu mengenal Dia. Sebab Dia menyertai kamu. Dia menyertai kamu, Sang Penolong, Roh Kudus. Dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam kamu. Fasilitas yang luar biasa. Loh Pak, bagaimana tentang kebenaran tentang diriku? Ya, Tuhan akan kasih. Saudara mau gak? Matius 6 ayat 33. Kita banyak membaca supaya kita memang memahami dari kebenaran. Lanjut. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tadi Roh Kudus Sang Penolong akan memberikan kebenaran kepada saudara. Banyak orang habis usianya hanya untuk mencari kekayaan, mencari makan dan minum. Mereka penuh dengan kekhawatiran. Tuhan akan menolong saudara kalau saudara mau dituntun dengan kebenaran. Ulangi lagi, 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yes. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yeah. Lanjut. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Janganlah khawatir kamu akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan akan memberikan saya dan saudara kalau yang mau datang kepadanya. Apa? Kebenaran. Manajemen vertikal, vertikal, horizontal. Di mana saudara mengerti, sederhana aja. Misalnya saudara sedang mau makan daging. Ketika kita akrab dengan Tuhan, kita akan tanya kepada Tuhan, boleh nggak dimakan daging yang enak ini? Ya, tenderloin, sirloin, enak mis. Tetapi anak-anak Tuhan akan tanya, Tuhan boleh nggak dimakan? Tuhan yang tahu persis jantung kita, tahu persis perut kita dan segala macam. Ketika Tuhan bilang oke. Tetapi bisa terjadi adalah tidak demikian.
Maka saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, ada luar biasa fasilitas. Itu cuma soal kecil, soal makan, soal nyari duit. Soal nyari duit Tuhan akan kasih tahu. Ya, soal nyari berkat cukup, soal kaya Tuhan kasih. Tetapi yang diberikan Tuhan kebenarannya adalah kaya di hadapan Tuhan. Maka saudaraku yang kekasih, bagaimana caranya? Ya garis besarnya aja lah, kalau panjang lebar nanti. Kaya di hadapan Tuhan adalah ketika yang pertama saudara berlatih kaya vertikal dulu, kaya harta surgawi dulu. Tadi kan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Ya, dengan demikian saudara akan dicukupkan dulu. Ketika saudara percaya dicukupkan, maka kemudian dilakukan, Tuhan mengatakan oke, akan naik dan seterusnya. Maka saudaraku yang kekasih, yang terakhir adalah koreksi dulu. Kok koreksi apa, Pak? Sampai di mana sih Anda percaya? Saya memakai cara mundur dulu. Koreksi dulu. Anda percaya itu gimana? Percaya sebagai apa kepada anak manusia? Apakah cuman percaya sebagai nabi padahal dia bos kita sejak turun ke bumi? Percaya sebagai nabi ya upahnya upah nabi. Kalau percaya kepada dia adalah Tuhan, apalagi mau memberikan air secangkir air kepada orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Mari kita tengok Matius 16 ayat 13 sampai 14. Matius 16 ayat 13 sampai 14. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Iya, ada yang mensejajarkan anak manusia sebagai ada yang mau menjajarkan manusia, Pak, tapi kita nggak catat itu sebagai sesuatu menjajarkan dengan nabi. Ya nggak apa-apa, itu upah nabi, ya kan? Lanjut. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Apa upahnya? Apa upahnya? Perhatikan baik-baik, penting. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Yes, tetapi melainkan Bapakku yang di sorga. Rohmu dipimpin oleh Roh Allah, wahai Petrus. Kalau yang lain dengan logika, ya, dengan emosi. Lanjut. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini. Di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bayangkan, alam maut tidak akan menguasainya. Wow. Itu tidak ada kekayaan yang paling didambakan manusia selain alam maut. Tidak mengenai dirinya. Itu sangat penting, saudara catat. Ya, sangat penting. Kenapa? Sekaya apapun manusia, sesuai peraturan, dia bakalan mati. Ya kan? Yang paling mengerikan kematian adalah bukan kematian ketabrak mobil, kematian kena bencana, bukan. Yang paling mengerikan walaupun kematiannya pelan-pelan, santai gitu, tetapi yang paling mengerikan adalah kemana rohnya pergi.
Ketika rohnya kemudian memiliki tubuhnya masih memiliki itu dosa dan kejahatan, rohnya masuk ke siksa kubur, alam maut. Ketika saudara menjadi jemaat batu karang, seperti yang Petrus nyatakan, percaya kepada Yesus yang Mesias, maka alam maut tidak berkuasa atasmu. Luar biasa kan? Sampai mau kaya-kaya apa juga, nggak ada gunanya. Ini kekayaan yang luar biasa di atas kekayaan apapun jasmania. Lalu ada lagi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga. akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada yang namanya delegation of divine authority, mendapatkan wewenang ilahi luar biasa. Selanjutnya manusia bilang percaya, ya, wow, haleluya, percaya, amin. Saudara, boleh-boleh saja berteriak-teriak. Tetapi mari kita tengok apakah percaya itu ada tindak lanjutnya bagi percaya. Karena percaya tanpa tindak lanjut itu nol. Ya, nol. Karena setan pun percaya. Setan-setan pun percaya. Ya, bahwa coba nggak percaya. Lukas 8 ayat 26 sampai 28. Lukas 8 ayat 26 sampai 28. Ya. Lukas 8 ayat 26 sampai 28. Setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Orang itu dirasuki setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian. Yes, lanjut. Dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya. Tersungkur di hadapannya. Dan berkata dengan suara keras. Dan berkata dengan suara keras. Apa urusanmu dengan aku? Apa urusanmu dengan aku, wahai? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Wahai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Aku memohon kepadamu. Aku memohon kepadamu. Supaya engkau jangan menyiksa aku. Supaya engkau jangan menyiksa aku. Berarti kan setan-setan pun takut sama dia. Iya kan? Setan-setan pun percaya. Jadi kalau percayanya percaya seperti setan. Ya, saudara nggak dapat apa-apa. Tetapi setan itu ada jangan, kalau percaya itu jangan seperti setan. Gitu. Percaya plus perbuatan. Perbuatannya apa? Percaya plus perbuatan. Dapat apa yang disebut sebagai berkatlah. Ya. Saudara yang kekasih, apalagi perbuatannya adalah percaya dan melakukan aktivitas ilahi. Ini yang disebut percaya sesungguhnya. Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 12. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu, perhatikan baik-baik sebelum kita tutup. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan. Ia
akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara tidak harus mengelilingi Danau Galilea. Saudara cukup memakai HP untuk menyampaikan kebenaran. Saudara cukup kirim YouTube ilahi ke banyak orang. Gak usah kemana-mana. Apalagi hujan, petir, gak ada masalah. Oke, pekerjaan yang lebih besar. Sehingga ayat selanjutnya, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam apa namaku, juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kaya di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Hamba serahkan anak-anakmu Bapa. Kecampur tangan di dalam perjalanan hidup anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran inilah, melakukan dan memberitakannya. Berkati sepanjang 2026. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa minta syukur. Amin. Shalom. Tuhan berkati.